Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kantor advokat dan konsultan hukum Abu Bakar Siddiq mencoba menjelaskan tentang kedudukan hukum karyawan tetap yang dilakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK oleh perusahaan di mana dia bekerja. Tentu harus kita jawab dulu, siapa yang dikatakan karyawan tetap? Persoalan karyawan tetap ini diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100 Tahun 2004, yaitu apabila pekerja tersebut tidak mengerjakan pekerjaan musiman atau pekerjaan tertentu, atau tenaga kerja itu sudah bekerja lebih dari 3 tahun di perusahaan tersebut, maka secara hukum tenaga kerja tersebut telah dapat dikatakan tenaga kerja tetap. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana ketika perusahaan tempat dia bekerja tersebut memberhentikan tenaga kerja tetap tersebut? Maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang tenaga kerja, apabila tenaga kerja tersebut di PHK atau diputus hubungan kerja oleh perusahaan di mana dia bekerja, maka perusahaan tersebut wajib memberi hak-hak yang telah ditentukan oleh undang-undang kepada si tenaga kerja yang di PHK. Pertama yaitu uang pesangon. Uang pesangon ini dihitung dari masa kerja tenaga kerja tersebut. Seperti saya contohkan, apabila dia bekerja 1 tahun tapi belum lengkap 2 tahun, dia mendapat pesangon 1 bulan upah. Tapi kalau dia sudah bekerja lebih dari 8 tahun, maka dia mendapat pesangon 9 bulan upah. Selain pesangon, tenaga kerja itu juga mendapat namanya uang penghargaan masa kerja. Penghargaan masa kerja ini dihitung ketika tenaga kerja telah bekerja lebih dari 3 tahun. Kalau tenaga kerja ini sudah bekerja lebih dari 3 tahun sampai 6 tahun, dia mendapat 2 bulan upah. Atau mungkin dia sudah 6 tahun sampai 9 tahun, dia mendapat 3 bulan upah. Selain itu, tenaga kerja juga menerima namanya uang pengganti hak. Uang pengganti hak ini seperti uang perumahan, uang perawatan, atau uang kesehatan yang dihitung adalah sebesar 15% dari uang pesangon yang diterima oleh tenaga kerja tersebut. Selain itu juga, perusahaan tersebut harus membayar tunjangan hari raya dan tunjangan hak cuti. Artinya, ketika tenaga kerja itu di PHK oleh perusahaan dia bekerja tanpa hak atau tanpa alasan pun, dia terima 5 hal. Pertama, uang pesangon. Kedua, uang penghargaan masa kerja. Ketiga, uang pengganti hak, tunjangan hari raya, tunjangan hak cuti. Lalu, kalau pihak perusahaan tidak melakukan kewajibannya itu, maka tenaga kerja dapat menempuh jalur hukum. Jalur hukum yang ditempuh itu adalah pertama, tenaga kerja harus membuat pengaduan ataupun laporan kepada Dinas Tenaga Kerja di mana dia bekerja. Lalu terhadap pengaduan dinas ini dilakukanlah namanya perundingan atau perundingan yang namanya bipartit. Perundingan bipartit ini adalah perundingan dihadiri oleh tenaga kerja yang di PHK dan perusahaan serta didamping oleh Dinas Tenaga Kerja. Apabila juga dalam bipartit itu tidak ditemukan kesepakatan, maka tenaga kerja tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial yang dikatakan persoalan hukuman sengketa hubungan industrial. Nanti pengadilan nanti yang akan memutus berapa nilai pesangon, penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak serta tunjangan hari raya maupun tunjangan hak. Sehingga kepentingan tenaga kerja yang di PHK akan jelas secara hukum kedudukannya ketika diputuskan dalam persidangan atau dalam persidangan perselisihan hubungan industrial. Mudah-mudahan
apa yang kami sampaikan ini dapat membantu tenaga kerja yang dilakukan pemutusan hubungan kerja semena-mena oleh pihak perusahaan, sehingga dapat menuntut hak-hak tenaga kerja yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang tenaga kerja. Mudah-mudahan ini semua dapat bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.